Halo warga Singosaren, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim KKN PPM UGM Desa Singosaren akan menyampaikan materi tentang sosialisasi penggunaan obat. Nah, warga Singosaren pasti sudah tahu kan ya, apa itu obat? Ketika kita merasa badan kita panas, kita akan langsung memberi obat penurun panas seperti paracetamol. Ketika kita mengalami diare atau mungkin kerabat kita mengalami diare, kita akan langsung mencarikan obat diare seperti Oralit. Nah, tapi pernah nggak sih warga Singosaren membeli obat antibiotik tapi membeli sendiri di apotek atau warung? Atau mungkin pernah nggak sih warga Singosaren itu memakai antibiotik tapi tidak dihabiskan? Atau mungkin warga Singosaren pernah nggak sih menggunakan obat tetes mata yang sudah disimpan lebih dari 30 hari? Atau mungkin obat yang sudah kadaluarsa lalu langsung dibuang begitu saja di tempat sampah. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara penggunaan obat yang benar. Warga Singosaren tahu nggak sih kalau Ikatan Apoteker Indonesia atau yang biasa disingkat dengan IAI memiliki program Gerakan Keluarga Sadar Obat yang sering disebut dengan Dagusibu. Apa itu Dagusibu? Dagusibu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Tentunya terkait dengan penggunaan obat. Jadi, diharapkan warga Singosaren dapat memahami bagaimana sih cara memperlakukan obat, mulai dari kita mendapatkannya sampai kita membuangnya. Yang pertama adalah dapatkan. Warga Singosaren pasti tahu keempat logo obat ini. Tapi, apa sih arti dibalik empat logo ini? Yang pertama adalah logo berwarna hijau. Logo berwarna hijau ini melambangkan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang bebas dibeli tanpa resep dokter dan biasa digunakan untuk mengobati penyakit ringan seperti paracetamol untuk mengobati demam, Oralit untuk mengobati diare, dan antasida untuk mengobati MAH. Yang kedua, ada obat dengan logo berwarna biru. Logo berwarna biru ini melambangkan obat bebas terbatas. Obat ini bebas dibeli tanpa resep dokter, tapi ada peringatan khusus untuk menggunakan obat tersebut. Contohnya, CTM untuk alergi dan Bromhexin untuk mengajarkan dahak. Yang ketiga, ada obat dengan logo berwarna merah dan huruf K di dalam lingkarannya. Logo ini melambangkan obat keras, yang mana obat ini tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Contohnya antibiotik untuk mengobati infeksi, ada juga captopril untuk mengobati tekanan darah tinggi, dan loperamid untuk mengobati diare. Yang keempat, ada logo dengan tanda plus berwarna merah. Logo ini melambangkan obat narkotika, yang mana jelas tidak boleh dibeli tanpa resep dokter dan dapat menyebabkan kecanduan, seperti morfin, kodein, dan kokain. Setelah itu, warga Singosaren pasti pernah mendengar obat kloroquine dan dexamethasone yang diklaim dapat mengobati COVID-19. Tapi, apakah obat tersebut bisa kita beli sendiri tanpa resep dokter? Kedua obat tersebut merupakan obat keras, sehingga jangan membelinya tanpa resep dokter. Begitu juga untuk obat-obat lain yang diklaim dapat mengobati COVID-19, seperti remdesivir, lopinavir, tenofovir, dan doxycycline. Yang mana keempat obat tersebut juga merupakan obat keras, sehingga jangan membeli sendiri. Lalu bagaimana untuk kalung antivirus? Apakah benar dapat mengobati dan mencegah COVID-19? Belum ada uji klinik yang membuktikan bahwa kalung antivirus dapat menjadi terapi pengobatan atau pencegahan untuk COVID-19, sehingga warga Singosaren diharapkan jangan menyalahgunakan. Lalu, apa obat yang bisa warga Singosaren beli sendiri untuk menghadapi COVID-19? Warga Singosaren dapat membeli obat-obat peningkat kekebalan tubuh seperti Stimuno dan Imbus. Tapi perlu diperhatikan kalau obat ini hanya digunakan pada saat keadaan sakit saja, saat badan merasa tidak enak. Karena penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan reaksi alergi pada tubuh kita. Program Dagusibu yang kedua adalah gunakan. Intinya, kita hanya cukup memahami dan mengikuti instruksi yang ada pada etiket atau label obat. Sebagai contoh, antibiotik. Antibiotik harus digunakan sampai habis. Kenapa? Karena apabila kita tidak menggunakannya dengan benar atau tidak dihabiskan, bakteri yang ada di dalam tubuh kita dapat kebal terhadap obat yang kita minum. Contoh lain adalah obat suspensi seperti obat MAH botol atau cair, yang mana sebelum kita menggunakannya, kita harus menggocoknya terlebih dahulu agar obat tercampur rata dalam botol. Program Dagusibu yang ketiga adalah simpan.
Intinya, kita juga hanya perlu memahami dan mengikuti instruksi yang ada pada label atau etiket obat. Yang paling penting dalam menyimpan obat, kita perlu menjauhkannya dari jangkauan anak. Kenapa? Karena pada prinsipnya obat merupakan racun bagi tubuh apabila digunakan dalam jumlah yang banyak. Kalau perlu, warga Singosaren dapat meletakkan obat dalam kotak, kemudian menguncinya agar tidak mudah diakses oleh anak. Selain itu, obat juga perlu disimpan dan terlindung dari cahaya matahari langsung dan kondisi yang lembab, karena kondisi-kondisi tersebut dapat merusak kandungan dari obat dan juga konsistensi obat. Yang gak kalah penting juga dalam menyimpan obat, kita tidak boleh memisahkan obat dari kemasan, label, atau etiketnya agar kita dengan mudah dapat mengakses informasi dari obat tersebut, terutama informasi tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa merupakan informasi yang paling penting dalam menggunakan obat. Nah, khusus untuk obat tetes mata, obat tersebut tidak boleh digunakan jika warga Singosaren telah menggunakannya selama 30 hari atau lebih. Kenapa? Karena setelah 30 hari, kita tidak bisa menjamin bebasnya obat tetes mata tersebut dari bakteri atau kuman-kuman lainnya, yang mana bakteri tersebut dapat membahayakan mata kita tentunya. Program Degusibu yang keempat adalah buang. Intinya, kita perlu memisahkan obat dari labelnya sebelum kita membuangnya. Dan juga obat itu sendiri perlu kita musnahkan sebelum dibuang agar tidak disalahgunakan. Contohnya, untuk obat-obat seperti tablet atau kapsul, kita perlu menghancurkan obatnya terlebih dahulu, kemudian kita campurkan dengan tanah atau bahan-bahan kotor yang lain, kemudian kita masukkan ke dalam plastik, setelah itu baru kita buang ke tempat sampah. Untuk obat-obat cairan yang bukan antibiotik, buang saja obatnya ke dalam kloset. Tapi untuk obat-obat cairan yang merupakan antibiotik, kita perlu membuangnya ke dalam tempat sampah dengan sebelumnya kita memisahkan labelnya. Gimana warga Singosaren? Semoga sudah semakin paham bagaimana cara memperlakukan obat. Harapannya dari video ini, warga Singosaren dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat mendukung program IAI serta menjadi elemen masyarakat sadar obat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.